Pada liburan Nataru kali ini, para pemudik memilih keberangkatan malam guna menghindari kepadatan penumpang yang terjadi pada pagi dan siang hari. Sambil menunggu keberangkatan kereta malam, para calon penumpang dapat menikmati sejumlah hiburan yang telah disediakan PT Kereta Api Indonesia. Diketahui hingga Sabtu malam ada 24.805 penumpang yang berangkat menuju sejumlah destinasi favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai diramaikan penumpang. Tercatat sebanyak 1.107 penerbangan domestik maupun internasional terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 21 Desember 2024. Bandara Soekarno-Hatta juga telah melayani 180.626 penumpang. Jelang malam Natal, jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat dan puncaknya akan terjadi pada hari Sabtu hingga Senin mendatang. Penumpang pada arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mengalami peningkatan 10% dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata mencapai 190.000 penumpang. Sabtu malam, ratusan kendaraan roda 4 terus memenuhi kantung-kantung parkir yang disediakan PT ASDP Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada momen liburan Nataru, pihak PT ASDP telah membuka 3 pelabuhan di kota Cilegon, yakni Pelabuhan Merak yang melayani kendaraan roda 4 dan kendaraan sumbu 2, Pelabuhan Ciwandan yang melayani kendaraan roda 2, dan Pelabuhan BBJ yang melayani kendaraan sumbu 3 atau jenis truk dan bus. Berdasarkan data Posko Merak, pada hari Sabtu total kapal yang beroperasi ada 33 unit, dengan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 23.236 orang. Sementara total seluruh kendaraan yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera tercatat 5.922 unit. Tim Liputan Anyus melaporkan. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Multazam. Pemirsa, sekitar 2.000 calon pemudik Nataru 2025 dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera telah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Jumlah calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kalideres terus meningkat sejak Sabtu sore hingga malam. Para calon pemudik mengaku memilih berangkat saat ini karena baru mendapatkan cuti kerja dan bersamaan dengan libur anak sekolah. Pihak Satpel Terminal Kalideres menyiapkan sekitar 528 armada bus angkutan Nataru. Guna memberi rasa aman dan nyaman, Dishub bersama TNI Polri bersenjata lengkap menggelar patroli di sekitar terminal. Diperkirakan hari ini bisa mencapai 2.000 orang ya untuk berangkat khususnya ke tujuan Jawa Tengah, Padang, Palembang maupun Lampung. Yang mana pada hari biasa itu penumpang hanya sebanyak 500 sampai 700 orang. Hari ini diperkirakan sampai dengan 2.000 orang per hari. Dan untuk mengetahui pantauan terkini arus mudik, sudah ada rekan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kemudian rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan Eri Sutomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita sapa Dilami terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dilami, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Saya tidak bisa mendengar secara jelas suara Anda, namun yang bisa saya sampaikan bahwa di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini terpantau sudah ramai oleh para calon penumpang. Bahkan kalau bisa saya ceritakan, tadi dari pintu masuk kendaraan masuk ke Stasiun Pasar Senen ini sudah mengular begitu kendaraan, terlebih tadi di kantong parkir kendaraan juga sudah mulai penuh oleh sejumlah mobil yang terparkir. Dan kalau bergeser ke pintu keberangkatan Cikal, ini banyak sekali masyarakat atau calon penumpang yang mengantri untuk melakukan perjalanan kereta api dikarenakan akan ada jadwal terdekat yakni ke Purwosari, Jawa Timur pada pukul 6 pagi hari ini. Dan kalau misalnya melihat juga ini memang penumpang merupakan masyarakat yang ingin berlibur maupun berpergian ke kotanya masing-masing dengan membawa sejumlah barang-barang seperti tas ransel, kemudian oleh-oleh, kardus, dan juga ada yang mententeng koper begitu banyak begitu ya. Dan tadi kalau misalnya
berbincang juga dengan para calon penumpang, mereka mengatakan memesan tiket kereta api dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kehabisan tiket. Dan kalau misalnya berkaca dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ivan Henry Wintoko mengungkapkan bahwa per hari ini saja akan ada 38.000 penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh, dan ini jumlahnya meningkat 85% dibandingkan pada periode normal begitu ya. Karena kalau untuk periode Nataru ini dari pihak PT KAI Daob 1 perharinya menyediakan 44.000 ketersediaan tiket yang dapat dibeli oleh masyarakat. Dan kalau untuk periode Nataru ini memang akan berlangsung pada 18 hari dari mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga nantinya 5 Januari 2025. Dan sudah disediakan begitu ya 801.000 tiket untuk masyarakat, dan sampai saat ini sudah terjual setengahnya. Artinya sudah ada 400.000 tiket yang terjual dan masih ada sisanya begitu ya. Ini akan terus meningkat bertambah mengingat untuk periode dari Nataru 2024 ini masih terus berlanjut. Kalau misal berkaca dari pihak PT KAI sendiri, Cikal ini memprediksi untuk puncak arus Nataru ini akan terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2024. Nantinya untuk slot 44.000 tiket ini kemungkinan akan habis terjual, sehingga masyarakat yang memang akan melakukan perjalanan kereta api jarak jauh harus segera memesan tiket kereta. Dan untuk mengantisipasi keterhabisan tiket ini, dari pihak PT KAI sendiri menyediakan ada 79 kereta api dengan 1.415 destinasi tujuan ke berbagai kota. Nah, untuk favoritnya Cikal di sini ada Yogyakarta, Semarang, kemudian Solo. Ini menjadi favorit masyarakat dalam menggunakan kereta api jarak jauh. Dan dari pihak PT KAI sendiri memang sudah melakukan sejumlah antisipasi begitu ya, baik dari perbaikan fasilitas terutama di Stasiun Pasar Senen, baik itu memberikan fasilitas untuk tempat bermain anak, kemudian juga indah lagi dan memberikan atau meningkatkan fasilitas dari segi peribadatan, dan juga tempat duduk ini juga ditambahkan untuk nantinya para calon penumpang ini menunggu keberangkatan dari kereta api jarak jauh itu sendiri. Nah, tentu kita pantau Cikal dan juga pemirsa, karena kalau misalnya melihat hari ini merupakan hari libur ya, hari weekend, hari Minggu, jadi banyak sekali masyarakat yang memang kemungkinan akan berangkat hari ini untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru bersama sanak keluarga. Cikal. Jadi transportasi favorit pilihan warga ya di Lami. Kita selanjutnya menuju pemirsa ke rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten? Ya, baik, pada minggu pagi ini terlihat kendaraan di dermaga 6 di Pelabuhan Merak Banten ini terlihat sangat padat, dan informasi yang kita dapat memang di pelabuhan lain seperti di Ciwandan dan BPJ juga informasinya jumlah kendaraan saat ini juga sedang menumpuk. Dan bisa kita lihat dari belakang saya, kendaraan didominasi oleh truk dan bus. Seharusnya memang hal ini harusnya tidak di dermaga ini, harusnya ada di pelabuhan Ciwandan. Namun memang karena banyaknya jumlah kendaraan, akhirnya memang sejumlah kendaraan balik lagi ke Pelabuhan Merak. Demikian, Cikal. Iya, apakah kepadatan ini diprediksi mungkin dari Anda mendapatkan informasi dari petugas akan berlangsung hingga malam hari nanti atau bagaimana? Ya, bisa saya informasikan memang kemungkinan dari jumlah tiket yang kita dapat ya, memang kemungkinan hari ini akan terjadi lonjakan penumpang karena mengingat hari ini hari libur, banyak penumpang yang akan berangkat pada hari libur seperti ini. Jika Anda pantau pagi ini atau yang diprediksi dari pihak petugas pelabuhan, apakah memang ada isu cuaca buruk atau memang aman sejauh ini? Ya, memang jika saat ini memang cuaca mulai mendung ya, mendung dan awan tebal, awan hitam masih terlihat. Dan untuk mengantisipasi terjadinya force major seperti cuaca ekstrim yang berdampak pada penundaan jadwal pelayanan,
PT SDP sendiri akan memberlakukan kebijakan perpanjangan masa berlaku tiket hingga 24 jam. Kebijakan ini memberikan fasilitas kepada pengguna jasa untuk menyeberang sesuai jadwal baru. Jadi tidak ada hangus tiket para penumpang dan ini akan diberlakukan perpanjangan masa berlaku. Demikian, Cikal. Antisipasi telah dilakukan untuk antisipasi jika mengular antrean, apakah sudah dilakukan terutama untuk kantong parkir kendaraan-kendaraan ini, Iskandar? Ya. Pihak terkait memang sudah menyiapkan skenario di mana jika terjadi lonjakan kendaraan akan diberlakukan beberapa skenario, diantaranya menyiagakan beberapa kantong-kantong parkir yang ada di beberapa tempat seperti di jalur tol Tangerang Merak, di Cipuasa Atas, dan di dermaga di Pelabuhan Merak sendiri yang bisa menampung lebih dari 6.000 kendaraan. Demikian. Baik. Iskandar, terima kasih atas informasinya. Kita akan selanjutnya memantau situasi terkini dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur bersama Eris Utomo. Eris, bisa Anda gambarkan situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi Cikal dan pemirsa. Saat ini saya berada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan tepatnya ada di depan dermaga 1 pelabuhan. Dan memang hingga saat ini untuk harus datang ini bisa dikatakan ramai lancar dan tidak sampai terjadi adanya penumpukan kendaraan. Karena dari pihak pelabuhan sudah melakukan penerapan dari ada kantong parkir dan juga ada tiket atau tiket elektronik sehingga mereka juga akan lebih leluasa masuk di dalam pelabuhan, tidak sampai antri di pintu atau di loket pelabuhan. Dan memang dari pihak pelabuhan juga sudah menyiapkan sebanyak 54 armada kapal feri dan saat ini tengah dioperasikan sebanyak 30 kapal dengan 8 dermaga yang ada di Pelabuhan SD Ketapang dan 4 dermaga yang ada di Pelabuhan demikian. Untuk okupansinya bagaimana trennya sejauh ini? Apakah memang ada kenaikan yang cukup signifikan di Pelabuhan Ketapang? Betul sekali. Hingga dari data manifest itu sudah menyebutkan atau sebanyak 25.000 lebih penumpang pejalan kaki dan kendaraan roda 4 sudah tercatat lebih dari 30.000 kendaraan yang sudah menyeberang ke Bali. Dan memang diprediksi hari ini yang diperkirakan adalah puncak dari libur Nataru dan dimungkinkan hingga siang nanti juga akan terjadi lebih adanya lonjakan dari penumpang. Demikian juga. Untuk cuaca di sana bagaimana? Eris, bisa dikatakan aman jika Anda bandingkan kemarin dan hari ini? Ya, memang hari ini atau sejak tadi malam memang terjadi hujan dan ini cukup mendung. Namun demikian dari pihak BMKG terus akan berkoordinasi dengan pihak SOP maupun pihak pelabuhan. Misalkan juga akan terjadi gelombang tinggi ataupun angin kencang juga akan dilakukan sebuah peringatan ataupun bisa dihentikan untuk sementara waktu untuk aktivitas penyeberangan. Demikian juga. Dari Pelabuhan Ketapang, apakah sudah menyiapkan pusat-pusat informasi yang paling strategis yang bisa diakses oleh publik untuk mengetahui informasi terkini terkait penyeberangan dari sana? Betul, dari pelabuhan juga sudah menyiapkan tempat-tempat di mana para calon penumpang juga bisa mengakses dari website-nya ataupun juga dari radio yang sudah disiapkan oleh pihak pelabuhan dan juga di kantong-kantong parkir juga disiapkan informasi terkini untuk bagaimana para penumpang atau calon penumpang untuk bisa mengakses dan bisa melanjutkan perjalanannya hingga ke Bali itu juga. Baik, Eris, saya ingin mencoba lagi untuk ke rekan Dilami. Dilami bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang, Dilami? Halo Dilami. Ya, baik, nampaknya kami masih baik. Kalau begitu, terima kasih rekan-rekan. Ada Dilami Aulia, Iskandar Nasution, juga Eris Utomo melaporkan dari lokasi masing-masing. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar hingga kemarin malam.
Meski terjadi lonjakan jumlah kendaraan 19 hingga 20%, arus lalu lintas masih relatif terkendali. Pihak Jasa Marga memperlakukan sistem kontraflow untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Atau tepatnya dari kilometer 47 hingga kilometer 70 mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Diprediksi akan ada 110 juta pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama selama momen Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, volume kendaraan terus meningkat. Tercatat 12.000 kendaraan melaju ke arah Jalan Raya Puncak. Sementara kendaraan yang turun dari Puncak tercatat 25.000 kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan skema satu arah secara situasional mulai dari Simpang Gadok hingga Simpang 4, Tugu, Lampu Gentur, Cianjur, dan arah sebaliknya. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol mengalami peningkatan volume kendaraan. Salah satu titik kepadatan terjadi di ruas tol Purbalenyi yang mengarah ke gerbang tol Cileunyi. Dari pantauan, kepadatan terjadi sejak sore hingga malam hari. Kendaraan pribadi dan kendaraan besar mendominasi arus lalu lintas hingga mengakibatkan antrian panjang menuju gerbang tol Cileunyi. Petugas kepolisian bekerja keras mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan. Untuk mengatasi kepadatan ini, pengendara diarahkan menuju gardu tol tambahan yang telah disiapkan di area sekitar gerbang tol Cileunyi. Diperkirakan kepadatan akan terus berlanjut hingga Minggu seiring mulainya libur Natal 2024. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, puluhan ribu kendaraan mulai memadati kota Bandung sejak Sabtu pagi. Tercatat ada 39.837 kendaraan keluar melalui pintu tol Paster. Hingga Sabtu malam, kendaraan wisatawan terus memadati Bandung melalui pintu tol Paster Bandung. Dari data Jasa Marga, sejak Sabtu pagi hingga malam hari, sudah ada 39.837 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui pintu tol Paster atau lebih tinggi 42,83% dibanding dengan hari normal. Stasiun, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah dipadati pemudik yang pulang kampung ke halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang meningkat sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Dan pemirsa, informasi tadi juga menutup breaking news kali ini. Saya Cikal Mutazam undur diri. Sampai jumpa. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Mayoritas penumpang hendak berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam satu hari, 8.000 penumpang